Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya dan salam sejahtera selalu. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Dan untuk itu kita di rumah aja sehingga kita bisa memutus rantai untuk COVID-19. Menteri pagi terbit dari timur. Bergegaslah bangun dari tidur dan jangan lupa kita tetap untuk selalu bersyukur. Bersyukur di saat semua terasa mudah karena kita memiliki banyak uang dan harta dan itu sangatlah biasa. Tapi bersyukur di saat semua terasa susah itu baru luar biasa. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah tugas akhir atau skripsi di pertemuan kita minggu kali ini, di mana untuk minggu ini akan kita bahas mengenai jurnal, kutipan, dan presentasi. Tujuan dari materi ini adalah setiap mahasiswa dapat nanti melakukan referensi dengan berdasarkan jurnal yang sudah terakreditasi atau minimal jurnal yang sudah memiliki ISSN. Begitu juga dengan penggunaan kutipan, bagaimana membuat kutipan yang baik dan benar. Selanjutnya setiap mahasiswa juga diharapkan bisa memberikan presentasi yang terbaik di dalam mempresentasikan skripsi atau tugas akhirnya. Untuk minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ke-6, nanti akan dilanjutkan dengan minggu yang ke-7 atau nanti sampai kita melaksanakan presentasi di kelas untuk masing-masing setiap mahasiswa. Kita masuk ke materi jurnal. Sebenarnya definisi jurnal itu seperti apa? Untuk itu kita lihat sebagai berikut. Menurut KKBI, jurnal itu sama dengan sebuah buku di mana dipergunakan untuk melakukan catatan atau transaksi harian, di mana buku yang dipakai untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu yang sudah ditentukan. Menurut para ahli, ini bersumber dari buku UGM, jurnal adalah terbitan berkala yang berbentuk pamflet di mana berisi secara berseri yang merupakan bahan ilmiah yang diminati orang saat diterbitkan. Kemudian jurnal yang nanti kita jadikan pedoman dalam penulisan skripsi atau tugasnya adalah jurnal ilmiah. Nah, apa pula itu yang dimaksud dengan jurnal ilmiah? Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran yang dilakukan secara ilmiah, secara empiris, artikel hasil dari penelitian maupun secara logis, artikel yang merupakan hasil dari pemikiran dalam bidang ilmu tertentu. Nah, maka dalam hal ini jurnal ilmiah merupakan jurnal yang memang di dalam publikasinya diterbitkan oleh sebuah organisasi, bisa saja dia merupakan perguruan tinggi, organisasi profesi, atau organisasi yang memang secara independen memuat sebuah bentuk pemikiran-pemikiran ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik jurnal itu merupakan hasil dari penelitian maupun hasil dari pemikiran dalam bidang-bidang ilmu tertentu seperti bidang ilmu fisika, kimia, komputer, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Jurnal ilmiah sering disebut juga dengan jurnal akademik. Maka dengan demikian, di bidang akademik, setiap mahasiswa yang membuat suatu bentuk tugas akhir atau penulisan skripsi dinamakan dengan menggunakan arus yang bereferensi namanya jurnal ilmiah. Karena ini sering kita pergunakan di dalam jurnal akademik sehingga disebut bahwasanya jurnal ilmiah sama juga disebut dengan jurnal akademik. Untuk kita bisa menggunakan sebuah jurnal ilmiah harus ada beberapa syarat yang harus kita lakukan sehingga memang referensi yang kita gunakan betul-betul sesuai dengan jurnal ilmiah seperti yang dipersyaratkan. Pertama, bahwasanya dalam jurnal ilmiah tersebut harus memiliki ISSN.
International Standard Serial Number. Dan ini sangat penting sekali sebagai satu bentuk identitas bahwasanya jurnal itu sudah diakui secara internasional dan sudah memiliki standar dengan mencantumkan sebuah angka atau huruf tertentu, dan biasanya angka ini jumlah digitnya bisa 6 atau bisa 8. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah bahwasanya setiap jurnal ilmiah harus memiliki mitra bestari minimal 4 orang. Mitra bestari adalah sebuah mitra yang menjadi pereview atau menilai dari jurnal yang nanti akan diterbitkan minimal adalah 4 orang. Dan dalam hal ini, seandainya dia misalkan seorang dosen, maka dosen tersebut minimal sudah memiliki jabatan fungsional, minimal sudah memiliki jabatan fungsional lektor, atau bisa yang lebih tinggi lagi lektor kepala, bahkan yang profesor. Dan ini sudah ditentukan minimal ada 4 orang. Dan mitra bestari ini di dalam ketentuannya harus dosen atau orang yang berada di luar dari organisasi atau kampus atau akademiknya. Jadi tidak boleh di dalam organisasi atau akademik yang sama. Selanjutnya yang ketiga, syarat dari jurnal ilmiah adalah jurnal tersebut diterbitkan secara teratur atau berkala minimal 2 kali setahun, dan biasanya ini terbit antara bulan Juni, Juli, atau juga nanti yang periode September dengan Oktober. Dan bahkan beberapa jurnal tertentu bisa terbit 3 kali setahun, namun terbitnya harus secara berkala atau beratur dan tidak boleh berbeda-beda atau berubah bulan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, bahwasanya syarat jurnal ilmiah adalah memuat artikel utama minimal 5 kali dari artikel. Artinya ada artikel yang khusus di bidang-bidang tertentu yang dimuat, ini adalah minimal 5 kali atau sebanyak 5 artikel yang dimuat. Misalnya kalau dia jurnal dalam bidang komputer, maka minimal ada 5 artikel yang khusus dimuat untuk bisa diterbitkan di dalam jurnal tersebut, tentu yang juga berbasis kepada komputer. Yang kelima, bahwasanya jurnal ilmiah harus memuat minimal 300 eksemplar, kecuali memang jurnal ilmiah tersebut sudah termasuk ke dalam e-jurnal atau jurnal yang sudah dilakukan secara sistem elektronik atau jurnal dengan sistem jurnal elektronik. Nah, ini salah satu contoh jurnal yang ada di kampus kita, STEM Amik Rio, di mana kita punya nama jurnalnya adalah Satin, Sains dan Teknologi Informasi, di mana sudah memiliki ISSN. Ini ada sekitar 8 ISSN. Misalnya ada ISSN 252791414. Dan status dari jurnal kita adalah jurnal yang sudah terakreditasi. Maka sebuah jurnal ilmiah itu harus diakreditasi oleh Kemenristek Dikti. Dan pada saat sekarang jurnal kita ini sudah memasuki atau dalam tahap peringkat keempat atau Sinta 4. Karena sekarang beberapa jurnal ilmiah itu sudah punya peringkat, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai dengan Sinta 6 dan seterusnya. Artinya semakin rendah peringkatnya, maka jurnalnya akan semakin baik. Jadi dengan demikian jurnal ilmiah secara nasional itu peringkat 1 merupakan jurnal yang lebih baik dibandingkan dengan peringkat 2, 3, begitu dan seterusnya. Jadi untuk jurnal kita, nanti Anda bisa mereferensikan jurnal ini untuk kita bisa jadikan pedoman atau memuat sebagai referensi tulisan skripsi atau tugas akhir Anda, karena kita sudah berada di peringkat yang keempat atau disebut juga dengan namanya jurnal Sinta 4. Ini contoh jurnal yang kita miliki di kampus kita yang dikelola oleh LPPM. Selanjutnya kita masuk ke kutipan. Apa itu kutipan dan bagaimana cara mengutipnya sehingga apa yang kita kutip nanti memang betul-betul sesuai dengan karya ilmiah yang akan kita buat. Menurut para ahli, kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Jadi yang dimaksud dengan kutipan menurut pendapat para ahli, orang yang mengambil kutipan disebut pengutip dan proses mengutip disebut dengan pengutipan. Hal ini harus Anda pahami semua bahwasanya
kalau kita mengambil kutipan dari orang lain, maka kita disebut pengutip, dan proses mengutip tersebut dinamakan dengan pengutipan. Dan juga harus Anda pahami bahwasanya kenapa kita melakukan pengutipan. Tentu ada beberapa tujuan yang ingin didapatkan. Kenapa kita tidak harus melakukan suatu bentuk penelitian sendiri? Kenapa kita harus melakukan pengutipan? Dan biasanya pengutipan ini yang kita lakukan adalah dengan berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang sudah ada dan yang sudah terreferensi, atau memang sebuah jurnal ilmiah yang sudah tadi terakreditasi. Dalam tulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, dan disertasi, selalu terdapat kutipan. Seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain, maka penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Nah, jadi salah satu tujuannya adalah bahwasanya kalau kita sebagai seorang peneliti atau penulis tidak perlu lagi membawa waktu yang cukup lama untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Maka dari penulis lain inilah kita bisa melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan pengutipan. Kemudian, tujuan dari pengutipan lain adalah sebagai landasan teori dari skripsi atau tugas akhir yang kita buat. Dan biasanya kutipan ini itu kita masukkan di dalam bab 2, karena bab 2 dalam skripsi itu berisi tentang landasan teori. Sehingga dengan demikian, apa yang kita lakukan di dalam teori yang sudah kita buktikan itu diperkuat lagi dengan kutipan yang kita kutip dari hasil karya orang lain. Yang kedua, bahwasanya kita melakukan pengutipan adalah untuk menguat pendapat dari apa yang kita tulis. Jadi untuk kita bisa memperkuat apa yang kita kemukakan dalam tulisan skripsi kita, maka kita perlu mengutip dari beberapa pendapat orang lain yang ditulis dalam sebuah jurnal, sehingga nanti pendapat ini bisa menguatkan dari apa yang sudah kita tulis berkaitan dengan metode, teori, ataupun hal-hal lain yang kita masukkan dalam satu bentuk tulisan skripsi atau tugas akhir kita nantinya. Yang ketiga, tujuan pengutipan antara lain adalah memberikan penjelasan suatu uraian. Nah, kalau kita melakukan satu bentuk uraian tertentu dalam bidang tertentu, misalkan dalam bidang komputer, maka untuk memberikan penjelasannya, kita juga perlu pendapat dari orang lain. Maka inilah yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara melakukan kutipan dari pendapat orang lain yang sudah diakui memang kebenarannya dan sudah terbukti kebenarannya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk melakukan pembuktian dari kebenaran tersebut. Maka kita perlu mengutip hal ini untuk memberikan penjelasan dari suatu bentuk rangkaian tulisan yang sudah kita uraikan di bab sebelumnya. Dan keempat, tujuan pengutipan adalah sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat dari apa yang kita tulis. Karena biasanya pendapat itu perlu suatu bentuk pembuktian apakah benar ataukah tidak benarnya. Maka untuk mendukung ini kita perlu melakukan kutipan di mana kutipan tersebut sudah dibenarkan oleh penulis yang sebelumnya untuk suatu bentuk pendapat yang akan kita lakukan, atau sebagai bahan bukti bahwasanya memang pendapat yang kita lakukan itu adalah benar sesuai dengan referensi atau jurnal ilmiah yang sudah kita kutip sebelumnya. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa kutipan itu memang perlu untuk dilakukan sesuai dengan beberapa tujuan yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan bahwasanya kutipan yang kita ambil harus juga dipertimbangkan apakah kutipan itu benar adanya atau tidak benar. Tentu hal ini bisa kita lihat dari jurnal yang kita adopsi sebagai bentuk kutipan. Kemudian kutipan langsung atau kutipan tidak langsung ini juga harus kita pedomani, dan biasanya mengenai kutipan langsung dan kutipan tidak langsung di sini itu sudah dijelaskan dalam buku pedoman tata cara aturan penulisan tugas akhir atau skripsi sesuai dengan prodi kita berada. Kemudian juga yang perlu kita sadari bahwasanya teknik penulisan kutipan itu juga harus ada aturan dan tata caranya. Begitu juga dengan kaitannya dengan sumber rujukan. Jadi untuk itu kita sebagai penulis atau mahasiswa yang membuat skripsi atau tugas nantinya juga harus paham bagaimana kita melakukan teknik penulisan kutipan dan bagaimana kita melakukan rujukan kepada sumber yang kita pergunakan. Kita juga harus tahu
sebenarnya kutipan itu terdiri juga dari beberapa jenis-jenis kutipan. Nah, untuk itu kita akan lihat secara umum bahwasanya kutipan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya dan tidak boleh ada perubahan. Hal ini kita lakukan untuk menjaga keaslian dari yang kita kutip, maka kita harus menempelkan atau mengambil kutipan tersebut secara langsung atau persis dan tidak boleh merubah walaupun hanya satu huruf atau koma dan seterusnya. Maka ini disebut dengan kutipan langsung. Yang kedua, yang disebut dengan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang dilakukan hanya mengambil intisari pendapat dari yang kita kutip. Nah, ini berbeda dari kutipan langsung tadi. Kalau tadi kutipan langsung kita harus sama persis dengan teks yang aslinya, maka di dalam kutipan tidak langsung kita hanya mengambil intisarinya saja. Jadi tidak diambil sama persis dengan yang akan kita kutip, tapi hanya hal-hal penting yang kita ambil sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di dalam kutipan tidak langsung yang kita kutip hanya yang merupakan intisari dari yang akan kita ambil atau kita kutip. Selanjutnya, untuk kita bisa melakukan kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung, tentu kita perlu sebuah aplikasi yang mendukung dari kegiatan pengutipan yang akan kita lakukan nantinya. Dan biasanya kutipan ini bisa kita menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, nanti Anda bisa download Mendeley ini di alamat ini. Ya. Dan nanti Anda bisa mendownload Mendeley untuk mempermudah nanti kita dalam melakukan aplikasinya. Anda bisa memilih Mendeley Desktop karena ini sifatnya adalah free, tidak berbayar. Dan Anda nanti bisa mendownload Mendeley di alamat yang tertera di dalam layar ini. Selanjutnya, kalau Anda sudah berhasil mendownload Mendeley dan sebagai aplikasi kita melakukan kutipan nantinya, maka punya gambaran sebagai berikut. Download Mendeley Desktop for Windows. Dan nanti dalam penggunanya ini sangat mudah sekali. Yang jelas kalau Anda ingin melakukan kutipan harus mendownload dulu menggunakan aplikasi minimal menggunakan Mendeley Desktop. Walaupun beberapa aplikasi lain juga bisa dipergunakan, namun secara umum kita masih menggunakan aplikasi Mendeley ini. Nah, ini contoh bentuk dari aplikasi Mendeley di mana kita bisa melihat beberapa jurnal yang sudah ada. Ya, syaratnya adalah jurnal yang kita masukkan dalam Mendeley harus yang berbentuk PDF, di mana jurnal tersebut harus dilengkapi dengan judul jurnalnya, kemudian juga ada abstraknya, ada tahun terbit, volume, isu, dan ada halamannya. Nah, minimal kalau kita mengutip dalam sebuah jurnal ilmiah, maka beberapa komponen yang ada di dalam Mendeley ini harus dipenuhi, minimal yang berkaitan dengan judul, kemudian tahun, volume, isu, page, dan ada abstraknya. Dan nanti Anda bisa melakukan kegiatan di Mendeley ini sesuai dengan beberapa jurnal yang sudah Anda kumpulkan, seperti tugas yang sudah saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu. Dan sebaiknya beberapa file yang berbentuk PDF ini Anda jadikan dalam satu bentuk folder tertentu, sehingga nanti kita lebih mudah untuk bisa melakukan pengutipan sesuai dengan yang kita inginkan kepada jurnal yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya berkaitan dengan presentasi. Karena nanti pada akhirnya setiap mahasiswa diharapkan bisa mempresentasikan dari abstrak atau judul tugas akhir atau skripsinya di hadapan teman-teman yang lainnya. Dan untuk itulah kita perlu juga menambahkan pembahasan mengenai presentasi. Dan apa itu presentasi? Kita lihat sebagai berikut. Presentasi adalah merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk dari komunikasi. Nah, karena ini berkaitan dengan berbicara di depan orang banyak, maka kita juga harus tahu beberapa aturan atau etika tertentu di dalam kita melakukan satu bentuk kegiatan presentasinya. Tujuan presentasi antara lain adalah untuk membujuk, menginformasikan, meyakinkan orang lain, menghibur, memotivasi, memperkenalkan diri, atau bisa yang lainnya. Nah, kalau kita dalam tugas akhir skripsi, maka tujuan dari presentasi kita adalah bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain atau kita bisa meyakinkan tim penguji bahwasanya apa yang kita buat memang
berdasarkan penelitian yang kita lakukan, dan itu sebenarnya bisa diuji kebenarannya. Maka tujuan presentasi di sini adalah bagaimana kita meyakinkan tim penguji bahwasanya apa yang kita buat memang betul-betul benar dan itu sudah kita lakukan. Ini tujuan kalau kita di dalam membuat tugas akhir atau seminar di dalam melaksanakan presentasinya. Kalau misalnya sebagai menginformasikan, ya misalkan kita presentasi dari beberapa dinas kesehatan misalnya yang menginformasikan tentang kondisi pada saat sekarang berkaitan dengan penyebaran COVID-19 misalnya, itu tentang presentasi. Atau juga presentasi untuk memotivasi bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih baik lagi untuk bisa memberikan satu bentuk keyakinan di diri kita masing-masing sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadi bermanfaat. Itu tujuan antara lain kenapa kita perlu presentasi. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tentang etika slide presentasi yang kita pergunakan. Karena biasanya kalau kita melakukan presentasi itu menggunakan slide atau tampilan yang kita pergunakan, di mana tampilan tersebut ada berbentuk teks, gambar, video atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Nah, untuk itu kita juga harus punya etika di dalam membuat slide presentasinya. Secara istilah, etika memiliki makna kebiasaan yang berhubungan dengan baik dan buruk. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang melanggar adab maupun kesopanan, sering disebut tidak beretika. Nah, karena ini berhubungan dengan orang lain, maka apa yang kita sampaikan tadi dalam presentasi juga tentunya harus punya etika tertentu yang mesti harus kita pahami. Ya. Etika slide presentasi yang mesti kita harus pahami diantaranya adalah satu, bahwasanya pastikan slide yang kita buat atau yang kita desain memakai resource yang bebas dipergunakan. Artinya kata, kalimat, gambar yang kita ambil dari media apapun itu memang bebas dipergunakan. Artinya kita tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kalau memang itu sudah diperbolehkan untuk kita ambil. Nah, maka ini juga harus menjadi etika kita tersendiri. Artinya kita mencantumkan suatu bentuk gambar atau kalimat tertentu tidak menggunakan orang lain yang memang nanti gambar atau tersebut memang harus tidak boleh diambil secara bebas karena memang harus diizinkan terlebih dahulu. Nah, ini kita harus pastikan dulu bahwasanya semua yang kita masukkan dalam slide presentasi itu sudah bebas untuk dipergunakan. Yang kedua, berikan kredit untuk background atau image yang Anda pakai. Maksud dari berikan kredit di sini adalah kita harus mencantumkan sumber dari mana kita ambil, baik untuk background ataupun untuk foreground-nya ataupun dalam bentuk gambar. Karena biasanya sebuah slide presentasi itu pasti ada menggunakan background atau yang menjadi latar belakang atau dalam bentuk gambar-gambar yang sering kita pergunakan. Karena biasanya slide yang bagus itu berkaitan dengan background dan foreground. Artinya yang menjadi latar belakang dan yang menjadi sesuatu yang bisa kita lihat ataupun yang bisa kita dengar. Misalnya dalam bentuk tampilannya, musiknya, ataupun hal-hal lain. Misalkan dalam bentuk simulasi dan yang lainnya. Dan kalau memang kita mengambil dari punya orang lain, kita mesti harus mencantumkan sumbernya atau misalnya dalam bentuk memberikan kredit atau di mana kita mengambil slide tersebut. Kemudian yang ketiga, etika yang lainnya adalah cari sumber image yang free atau buat sendiri. Nah, ini tentu berkaitan dengan etika yang harus kita lakukan karena biasanya beberapa gambar tersebut itu biasanya ada yang tidak free. Biasanya ada yang dia berbayar, dan adapun kalau yang bisa kita ambil itu juga biasanya harus melakukan izin terlebih dahulu. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, kita bisa saja membuat satu bentuk gambar atau image dengan cara dibuat sendiri. Kalaupun kita perlu mengambil dari punya orang lain, maka carilah sumber-sumber referensi image yang memang di situ dibebaskan atau free. Artinya kita yang tidak berbayar dan memang boleh diambil untuk secara bebas bisa kita pergunakan sesuai dengan poin yang pertama tadi, bagaimana kita etika di dalam membuat slide presentasi. Kemudian untuk presentasi kita juga perlu sebuah aplikasi. Sama halnya kita tadi juga bagaimana membuat suatu bentuk pengutipan.
Dan untuk aplikasi presentasi yang secara umum yang sering kita pergunakan adalah menggunakan Microsoft PowerPoint. Karena Microsoft PowerPoint ini selain mudah kita menggunakannya, juga sifatnya adalah free, dan kita bisa melakukan beberapa kombinasi dengan membuat slide dengan aplikasi PowerPoint di sini. Nah, tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan PowerPoint karena saya yakin Anda sudah pernah menggunakannya, dan ini adalah bentuk dasar dari PowerPoint di mana kita bisa mengatur slide kita sebaik mungkin untuk presentasi, bagaimana bentuk tampilan layarnya, penempatan gambarnya, kombinasi huruf dan yang lainnya, dan bisa kita pergunakan dengan menggunakan Microsoft PowerPoint yang memang secara umum ini terdapat di masing-masing sistem kita. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi pembahasan kita di sore hari ini. Untuk langkah berikutnya, kita bisa melakukan diskusi berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Dan diskusi kita seperti minggu-minggu yang lalu, kita akan melakukan diskusi secara online dengan menggunakan media WhatsApp. Karena dengan media WhatsApp ini kita bisa lebih mudah menggunakannya karena kita sudah tergabung di dalam grup yang sama. Untuk itu, masing-masing Anda silakan disiapkan perangkatnya atau beberapa pertanyaannya yang berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan di sore hari ini mengenai pengutipan presentasi untuk slide PowerPoint. Silakan dipersiapkan pertanyaan yang terbaik, dan nanti Anda bisa juga memutar kembali video yang sudah saya masukkan ke dalam Google Drive atau juga di dalam YouTube untuk bisa memutarnya kembali jika memang apa yang saya sampaikan tadi kurang begitu Anda pahami di dalam penyampaiannya, sehingga Anda bisa lebih memahami tentang materi di sore hari ini. Terima kasih untuk perhatian yang sudah Anda berikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan dalam bentuk video ini bisa menambah wawasan Anda tentang bagaimana tata cara melakukan sebuah pengutipan yang berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah, dan bagaimana membuat slide presentasi yang baik, berkaitan juga dengan etika-etika kita dalam mempresentasikan slide yang kita buat. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya, dan stop virus corona dan tetap berada di rumah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan kegiatan dari rumah. Maka dengan kita berada di rumah, kita bisa memutus penyebaran dari virus corona ini. Untuk itu, tetap di rumah dan tetap selalu jaga kesehatan. Demikian, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.